Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah umat Stasi Santa Maria Jayanti. Hari ini, hari Kamis tanggal 25 September 2025, mereka berkumpul untuk mengadakan pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional 2025. Acara sudah dimulai dan dibuka dengan Angelus. Acara dipimpin oleh Frater Anton Esi dan juga Bapak Vans dari kantor Kementerian Agama Timika. Saat ini sedang Angelus, kita sama-sama berdoa Angelus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Oke, terima kasih ya. Kalian Saat ini sedang berlangsung lagu pembuka dalam bahasa daerah setempat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore.
Yang pertama dengan diri sendiri. Yang kedua pembaruan dengan relasi bersama. dengan bersama. Yang ketiga kemarin itu dengan Pembaruan keluarga. keluarga. Baru yang terakhir ini pembaruan relasi dengan Allah. Allah. Dan ini menjadi bingkai untuk membungkus seluruh perjalanan dinamika kita dalam BKSN pada tahun ini. Sedang berlangsung kata pengantar mengingatkan tentang sub-sub tema mulai dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini pertemuan yang keempat. Tema besar Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup. Dan hari ini Perjalanan kita sebagai diadakan pendalaman iman pertemuan yang keempat, yang namanya relasi pembaharuan relasi dengan Allah. Kita ikuti dinamika yang terjadi di depan Gereja Santa Maria Jayanti. yang membantu kita sehingga lahir ke dunia dan pada pertemuan ini kita secara khusus akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai 18. Itu isinya apa nanti kita dengarkan bersama-sama. Saya mau mengajak kita untuk sungguh menyadari betapa pentingnya pembaharuan relasi. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, detik ke detik, kita perlu mengadakan yang namanya pembaharuan. Atau bahasa kerennya itu perlu rekonsiliasi. Pembaharuan juga nanti itu arahnya adalah rekonsiliasi. Kita sudah melihat diri kita sendiri, kita lihat orang lain, kita lihat keluarga, baru yang terakhir semuanya kita persembahkan kepada Allah. Rekonsiliasi dengan Allah. Apa yang sudah kita lakukan selama kita menjalani hidup tentu kadangkala membuat hati Allah itu menjadi sedih dan terluka. Apalagi kalau kita terjebak dalam sebuah masalah dan melupakan Allah, menomorduakan Allah. Itu yang perlu kita lihat, kita sadari. Maka kita pada pertemuan keempat ini bersama-sama mau melihat bagaimana diriku, saya sebagai anak-anak Allah yang sudah dibaptis, sudah dikumpulkan menjadi anggota gereja, menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah sendiri. Maka mari kita mengawali pertemuan ini dengan doa pembuka. Pertemuan akan diawali dengan doa pembuka. Bapa yang maha baik, syukur atas kebersamaan kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Dia pukul-pukul sani orang terus Sehat penuh sukacita. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu memberkati kegiatan kami ini, agar Maksudnya kalau kan semuanya dapat berjalan dengan baik. ini sudah kaget jangan kaget. Menemukan Kok tuh ini kosong. suatu hal yang baru, yang baik untuk pembaharuan kami, khususnya dalam membangun relasi baik dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan orang lain, dan dengan Engkau sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita dengarkan dari kitab Maleakhi. Siapa yang mau baca? Kadek-kadek. Paksa nado. Mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Maleakhi Ini kan dari mana, Pak? ayat 13 sampai 18.
kata-katamu sangat kasar terhadap aku, firman Tuhan. Gimana? Tetapi kamu berkata, kata-kata kami yang mana melawanmu? Kamu berkata, sia-sialah beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara ketetapannya Margaret. dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam? Dengan dia. Sekarang kita menyebut orang sombong berbahagia. Orang yang berbuat fasik itu bukan saja beruntung, tapi juga luput meskipun mereka mencobai Allah. Orang-orang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan, lalu berbicara satu kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Pendekar sudah Kitab pakai peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang orang-orang diberikan yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya. Apa yang bunyi? Mereka akan menjadi milik kesayanganku pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan kembali melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masih ingat? Sudah paham Dia sudah. apa isi dari yang dituliskan oleh Diam. Kita dengar pastor ya bicara. Setelah selesai Injil dibacakan oleh Pak Vans, sekarang Frater memandu dengan beberapa pertanyaan untuk pendalaman teks kitab suci. Jangan tonton pastor. 8 bulan. Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kau berkata. Kau berkata. Kasih terhadap aku. Kau berkata itu. Firman Tuhan, Kau berkata begini. Saya bilang Mika tuh. berkata, Hai. kata-kata kamu yang mana melawan Pak saya bilang dia. kamu berkata, Bukan aku mati. beribadah kepada Allah. Api neraka apa? Untungnya kita memelihara ketetapannya Aku di sebelah. dan berjalan dengan pakaian kamu di hadapan Tuhan semesta alam. Sekarang kita menyebut Ini kok tempat ada titik. berbahagia Nado. orang yang Nado. terbuat Nado. Ini dia putar pas. bukan saja Ini kebenaran. untung tetapi Marco terus juga pendek sih. luput meskipun mereka mencobai Allah. Orang-orang yang takut akan Tuhan lalu berbicara satu kepada yang lain. Iya bos. Memperhatikan dan mendengar Enggak aku bisa. peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi yang menghormatinya, mereka Makanya dia main anak kecil asu Nado. Tempat. Dia sudah tindik kumpul merah. Ya aku udah ketok tuh. tindak firman Tuhan semesta alam. Aku akan Kecil lagi bergatal sekali. menghakimi mereka
Dika taruh dia lagi. Oh, taruh. Ini kok taruh dia bari sudah takut. Malu, kakak kamu. Pelik mama aja, pelik mama aja. Dia panggil sa kakak. Dia panggil sa mama aja. Kakak. Mama deh. Syukur kepada Allah. Kita sudah mengulangi, kita melayani dua kali. Ada lagi nih. Pater kenapa tidak mengalir? Berbicara tentang apa? Pater. Ini pater. Itu air itu. Neo kota malah. Ini paternya. Iya. Neo. Apa yang dituntut Allah Neo. atas diri kita? Ada tulis sih. Apa yang Allah maui? Duduk. Tak lain dan tak Nanti nanti nanti. supaya kita Jangan pegang saya. Nanti goyang kabar. Nenek. Saya pikirin kau punya bahasa cerita sekarang cuma maju. Itu kau panas deh. Kalau kau panas deh. membelokkan hatinya dan menduakan Allah. Dan di situ Allah marah, murka, mereka ditegur dan semua itu situasi menjadi berubah. Itu dalam perjanjian. Dan dalam kitab Maleakhi tadi yang kita dengarkan, kalau saya Satu lanjut. apa yang dimintai Allah diri kita menurut versi Apel ini. Pater papi ke macam ini. Punya panas. Macam ini. Maleakhi ini, Ini. dia mau ngomong apa kepada kita Kakak. melalui Bukan. surat yang tadi kita dengar selama Pater 2 papi kali. ke macam itu. Kau mau ke rupuk? Mau ke rupuk? Mau. Pergi bang. Saat Mau ini enggak itu? Pergi bawah. Allah. Oke, apalagi Pergi ku bawa enggak? Ini ke mam. Sebelah pater. Apa? Ribut. Bika. Apa? Sudah video. kemenangan terakhir bagi orang benar. Jadi untuk orang yang benar, orang yang setia, pasti akan memperoleh kemenangan. Itu dari Allah sendiri yang mengganjar. Apalagi Kau pusing pati tuh macam orang yang memikir. oke, orang-orang Israel merasa bahwa Allah itu tidak ada lagi, maka mereka buat gerakan-gerakan tambahan sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi padahal Allah itu tidak pernah luput, tidak pernah satu detik mengabaikan kita manusia. 24 dari rambut kepala sampai ujung kaki, Allah itu mengamati kita. Dan itu yang sulit dari Aku paham. Yahudi. Apalagi Kudu nonton sebelah. Kita banyak orang. Aku nonton di depan sini. Mama, Nenek pintar itu.
Cuma dari mana buat Yang dikehendaki Allah itu adalah bahwa kita semua satu dengan yang lain hidup dalam kasih persaudaraan. Tapi kadangkala kita dengan sesama itu sombong. Apakah kesombongan itu disebabkan karena kita sedang dalam situasi Angel, masalah jalan-jalan tuh. entah itu Keluar tuh mak. atau Ke rumah tuh nanti kita dapat ini dari sini. Udah ibadah tuh. dan ini yang harus Nanti ibu tanya. sadari Ada penyebutan. Aku putar lebih untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Yang cari ganggu sudah kemudian ke apa sekali? Kita sedang berada dalam masalah yang besar, keluarga Dia memang sudah nikah. melanda keluarga kita, atau kita pribadi sedang hidup dalam keterpurukan. Jangan asal pukul-pukul orang sudah aku saudaraku nanti. Udah aku mama jago penjaga. Lampiaskan ke orang Main-main. lain. Itu yang tidak Messi. bersumber nyala cinta kasih bagi orang bagi sesama. Apalagi, terima kasih mama. Yo, yang lain. Sampai benar-benar ada sesuatu yang menurut saya Dibonukin. masih ada satu dua yang belum. Jangan kuri-kuri patir kurang kami terus sopan sekali. Ini wayang Mika. Ini. Mengingatkan kita dalam ketaatan mengikuti aturan-aturan perintah. Mika, main baca buku kah? Buku. Apalagi Buku. Gabetu. bapak, ibu-ibu begini toh. Tadi kita dengar tuh dari bacaan ini itu orang-orang Israel dia bilang begini, kita nih setiap hari pergi sembahyang, pergi gereja juga, kita berdoa juga setiap hari, dan kita ini hidup menderita, susah. Mereka yang tidak pernah ke gereja kan, mampu menjalankan mereka hidup baik. Nah, jadi di sini yang tadi saya tanya, sebenarnya maunya apa melayani itu? Sebenarnya kita bilang meskipun kita rajin ke gereja, kita hidup susah, tetapi kita harus tetap pergi ke gereja itu. Kita harus tetap setia meskipun hidup susah, tapi kita hidup susah hanya di sini, tapi besok kita akan bahagia di terima kasih Pak Guru. Apalagi? Di sana. Buatkan satu kitab Angel. mendapatkan Nonton dulu. Satu. kehidupan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu Allah itu bersama kita. Yang satu ini mereka bahwa Allah itu tidak membantu kita setiap hari kita beribadah menangis pergi ke sana tidak dapat sesuatu. Jadi kami boleh buat sesuatu, boleh tambah gerakan, tambah boleh buat tidak mau pergi ke gereja, itu cuma dapat cuma kita gerakan tambahan.
Beberapa umat men-sharingkan pemahaman dan penghayatannya. Sekarang Pak Pewarta, Bapak Yan Tibagau sedang sharing. Mereka punya adat atau budaya mereka, sesuatu saat itu gereja itu dibubarkan. Oke, baik. Jadi bangsa Israel orang Yaitu itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dan sudah dipilih bagian-bagiannya. Para imam yang bertugas di Bait Allah itu sudah ada. Dan yang lain sebagai umat yang mengikuti kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, akan tetapi itu lagi, karena manusia merasa bahwa kebiasaan adatnya itu paling baik, maka coba untuk dimasukkan. Dan ini yang tidak pas. Ini akan mengacaukan segala sesuatu sehingga apa yang dikehendaki Allah atas diri kita tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang luhur. Kalau saya bertanya kepada kalian semua, Anda sekalian, apa tujuan hidup kalian? Apa tujuan hidup kita? Kita hidup di dunia tujuannya untuk apa? Kita percaya. Apa yang mau kita kejar? Kita percaya. Apa yang mau kita kejar? Mengejar Tuhan. apa? Beribadah. Kita semua hidup di dunia tujuannya untuk apa? Tujuan hidup. Tujuan hidup kita? Ya, hidup kita. Hidup kita tujuannya untuk Percaya kepada Tuhan. percaya kepada Tuhan. Lebih dari itu, Saudara-saudari, pendalaman iman BKSN tahun 2025 di stasi Santa Maria Jayanti masih terus berlangsung. Tapi karena hari sudah mulai gelap, sudah hampir atau sekitar jam 6:30, kita sudahi video ini. Tapi semoga menjadi inspirasi bagi kita bahwa saudara-saudari kita dengan tekun merenungkan firman Tuhan, memikirkan, menghayati, dan berjuang berusaha untuk mengisi bulan Kitab Suci Nasional 2025 ini dengan kegiatan yang bagus sekali. nanti kita semua kalau masa akhir Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua, orang-orang yang kita doakan, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.